Pemirsa, tingkat Angkatan Kerja Sulawesi Selatan periode Agustus 2015 mengalami penurunan. Hal ini disangka disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan, sekaligus juga El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang dan berpengaruh di sektor buruh tani. Destra Angkatan Kerja Sulsel periode Agustus 2015 mengalami penurunan. Saat ini hanya 60,94% dibanding periode yang sama tahun 2014, yakni sekitar 62,04%. Menanggapi kondisi itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nukmang menjelaskan penurunan partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus hingga saat ini lantaran kondisi ekonomi secara nasional sedang tertekan. Dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang ikut mengoreksi penurunan angka kerja di Sulsel, khusus sektor buruh tani, karena hasil pertanian juga mengalami penurunan. Agus mengaku masih tetap optimis partisipasi Angkatan Kerja akan kembali meningkat akhir tahun ini, apalagi melihat kondisi ekonomi perlahan mulai normal, termasuk musim penghujan yang diprediksi akan mulai turun November ini dan akan berpengaruh pada sektor buruh pertanian. Menurun karena ya pasti itu yang saya selalu, ini kan persoalan ekonomi kan, melambat ekonomi pasti mungkin ada buruh tani atau apa kan dia, apalagi kekeringan. Ya, termasuk El Nino yang menjadi salah satunya. Kita termasuk itu yang dihitung kan. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Sulawesi Selatan Simon S. Lopang mengaku pihaknya belum mendapatkan data resmi dari Badan Pusat Statistik BPS terkait angka penurunan partisipasi angka kerja di Sulsel. Jikapun menurun, bisa saja disebabkan oleh kekeringan dan pelemahan ekonomi, sehingga banyak perusahaan yang tidak membuka peluang kerja. Ya, tapi kalau ada data baru Sampai Agustus, Pak. sampai Agustus oke, kalau memang itu ada, tapi sampai sekarang belum ada kita terima, ya. Simon menambahkan angka pengangguran terbuka di Sulsel terus menurun, yang pada Februari 2015 lalu berada pada posisi angka pengangguran terbuka tersisa 5,1% atau sekitar 188.000 orang. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan.